Tata cara salat ya. Kita mulai sebelum kita menjelaskan tentang praktek salat dari tata caranya dan juga terhubung pada keterangan-keterangan baik dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kita ingin lihat dulu untuk penguatan antara korelasi iman dengan ibadah yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ini ada syariat, ini ada akidah, di sini ada syahadatain. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di sini kemudian kita beri contoh yang pertama. Ini tertukar ya. Di sini akidah, di sini syariat. Di sini akidah, di sini syariat. Kemudian ini syahadat, wujudnya syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian di sini pembuktiannya, implementasi dari komitmen syahadatain yang pertama adalah ibadah salat. Jelas ya? Baik. Nah, kita akan masuk ke praktek ini. Sebelumnya, kita turunkan dulu definisi para ulama tentang salat ini. Ya, kalau kita tuliskan dalam bahasa Arabnya, kurang lebih seperti ini. Kita ambil yang umum saja. Ya, seperti ini ya. Nanti turunannya juga bisa demikian, seperti ini. Bisa ditulis begini. Ya, bisa dalam bentuk jamak seperti ini, sholawat. Jelas ya? Pelan-pelan. Ini bentuknya bisa begini, 1, 2, 3, seperti ini ya. Kurang lebih demikian. Bila bentuknya seperti ini, yang pertama ini bentuknya tunggal, ya, mufrad, singular, sudah, dan punya maknanya juga tunggal, 1, maknanya 1, mufrad, ya, 1 kali gitu. Bila disebutkan yang seperti ini bentuk ini, alif, lam, shad, lam, waw, terus di atasnya waw ini dekat ke lam ini ada alif tegak begini, ya. Kemudian ta marbutah. Ini pun bentuknya secara bahasa bentuk tunggal, tapi memiliki makna yang mencakup juga jamak. Maknanya secara makna bisa mencakup jamak. Pelan-pelan ya, ini supaya mengerti betul, supaya paham betul sebelum ke praktek. Diulang ya. Kalau bentuknya begini, alif, lam, shad, lam, alif, ta, maka ini bentuk tunggal, ya. Jadi tulisan seperti ini, bentuknya tunggal, dan mengandung maknanya pun tunggal, mufrad, singular, 1 kali. Kalau bentuknya begini, alif, lam, shad, lam, waw, kemudian ta marbutah, dan di sini antara lam dengan wawnya ada fathah tegak, ya. Ini bentuk ini tunggal juga bentuknya, ya, secara kata, tapi maknanya bisa mengandung unsur jamak, ya. Contoh misalnya, kalau saya katakan bentuk seperti ini tunggal tapi mengandung unsur jamak, meliputi sesuatu yang banyak, seperti al-ins, ya, atau insan. Baik, kalau disebutkan al-ins menunjuk pada sifat kelembutan, keramahan, penampakan, insan, totalitas aktivitasnya, itu kan bentuknya tunggal, ya kan? 1. Tapi dia mencakup cakupan yang luas, baik laki-laki atau perempuan. Insan itu kan manusia, mau manusianya laki-laki, mau perempuan, dan sebagainya. Jadi ada
satu bentuk, satu kata yang dalam bahasa itu cakupannya bisa luas, bisa mencakup banyak. Ya. Jadi ini secara diksinya, tulisannya, bentuknya tunggal. Ini yang pertama, maknanya juga tunggal. Ini bentuknya tunggal, tapi maknanya bisa jamak, bisa banyak. Ya. Alam, ya, dalam bahasa Arab itu alam, al-alam. Ya, alam itu bentuknya tunggal. Ya, bentuknya tunggal secara kata, tapi maknanya jamak. Mencakup apa saja, mau alam hewan, alam tumbuhan, alam manusia, alam jin, dan seterusnya. Ya, kalau mau digabungkan lagi keseluruhannya, dijamakan jadi alamin. Kalau ini dijadikan bentuk jamak, yang lafadznya jamak, nih, katanya jamak, lafadz. Lafadz itu kata ya. Lafadznya jamak, dan maknanya juga jamak. Maka seperti ini bentuknya. Ya. Ini ya. Salawat ini. Ini lafadznya jamak. Sudah? Dan maknanya pun jamak. Jelas ya? Baik. Ini tiga ini penting saya sampaikan karena nanti kalau kita menemukan bacaan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mencakup tentang ini, kita bisa memahami maknanya kemana, ya. Contoh misalnya, kalau ini sudah jelas ini tunggal, ini tidak perlu diperdalam lagi. Yang ini nih, ya, bentuknya tunggal, tapi maknanya bisa jamak. Ya, maksudnya apa? Kalau disebutkan seperti ini, ya ini yang dimaksudkan adalah menuju kepada pengertian sholat ke sini, sholat, tapi mencakup semua jenis sholat keseluruhannya. Jadi disebutkan dengan satu lafaz tapi mencakup umum, bisa fardu, bisa sunnah dan sebagainya, dicakup keseluruhannya yang tercakup dalam definisi sholat, mau sifatnya wajib ya hukumnya yang fardu ataupun yang nawafil, nafilah yang berhukum sunnah. Ini menggunakan bentuk yang seperti ini ya. Contoh Al-Baqarah di ayat ketiga misalnya, ya kan? Itu kalimat salat pertama dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib ya wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Coba buka deh mushafnya. Ya, buka. Kalau Anda buka mushaf tulisannya harus begini. Yang bentuk kedua ini. Alif, lam, shad, lam, kan wawu, fathah tegak, tak marbutah. Harus berbentuk yang begini. Ya, bukan yang nomor 3 atau nomor 1. Nomor 2 yang ini. Jelas ya? Nanti ada ilmu rasam juga. Ya, ilmu rasam itu ilmu tentang tulisan. Di Al-Quran itu kan saat dituliskan di mushaf, itu mencakup jenis-jenis bacaan dan makna. Tercover di situ, makna dan bacaannya. Itulah mukjizatnya Al-Quran. Saat dibacakan, saat dituliskan pun nggak boleh sembarangan ya tulisannya. Makanya saya sarankan kepada teman-teman atau juga nanti ada adik-adik yang masih menulis atau di kuliahan, ya kan, bikin skripsi, tesis atau disertasi, kalau sudah akan menyantumkan ayat, saran saya jangan diketik sendiri, ya, masukkan misalnya, taruhlah ada dari aplikasi misalnya, ya, atau misalnya ada ya feature-feature tentang Quran yang bisa Anda copy paste dimasukkan, karena dari tulisannya ini punya mencakup makna dan lafaz tersendiri, ya. Jelas ya, seperti ini gambarannya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Kalau pakai fi'il mudhari berkelanjutan ya, diterjemahkan lanjut terus-menerus, yang senantiasa meningkatkan imannya. Dengan cara apa? Ya, dia berusaha menunaikan secara maksimal ya salatnya dengan sempurna, wa yuqimunas shalah, berusaha menunaikan maksimal ya salatnya. Jadi bentuknya tunggal salat tapi mencakup bentuk jamaah. Apa saja ya jenis sholatnya, bisa yang fardu, bisa yang sunnah. Jadi kalau orang itu imannya sudah mulai mau meningkat, singkatnya jangankan yang fardu, yang sunnah pun dia kejar ya. Ini indikator peningkatan iman itu sudah mulai meningkat ya dari aspek ibadahnya. Di pertemuan-pertemuan lalu kita sudah menyampaikan bahwa ibadah ini selain mengonfirmasi keberadaan iman, juga menjadi indikator, ukuran atau parameter kekuatan iman seseorang. Jadi kalau ibadahnya meningkat, ini menunjukkan imannya kuat. Ya, kalau ibadahnya di pokok-pokok saja, imannya standar. Kalau ibadahnya yang pokok pun menurun, malas-malas dikerjakan, maka ini menunjukkan cahaya imannya lemah.
Nah, maka di sini ketika menggunakan bentuk tunggal dengan makna jama, ini mencakup semua jenis sholat. Ya, jadi kalau orang sudah mau meningkatkan imannya, alladzina yu'minuna bil ghaib, semakin dia ingin tingkatkan, maka semua jenis sholat-sholat yang pernah diajarkan Rasulullah, disebutkan, diisyaratkan dalam Al-Quran, dia coba keluarkan, dia tunaikan. Ini yang dimaksudkan bentuknya tunggal, tapi mencakup maknanya jamak luas. Kalau sudah seperti ini, as-salawat, ini alif, lam, sad, lam, waw, alif, tak maftuhah, begini, tak terbuka, maftuhah. Ini yang dimaksudkan bentuknya jamak. Dan lafadznya jamak, maknanya jamak. Kalau ada bentuk seperti ini di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, pada umumnya menunjuk makna salat fardu. Ya, salat fardu. Kalau yang seperti ini nih, bentuk ketiga, yang berhukum wajib. Baik, salat fardu itu kan waktunya ada 5 kan, 17 rakaat. 5 waktu, 17 rakaat. Ya. 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya kan? Baik, nah itu 17 rakaat. Oke, 2 4 4 3 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. 5 ini kan bentuk jamak. Ya, saya ulang ya. 5 ini bentuknya jamak. 1 tunggal, kan? 2 itu sudah mutsanna dalam bahasa Arab, bentuk 2 dual. Kemudian lebih daripada itu sudah masuk kepada bentuk jamak. Nah, 5 waktu ini karena masuknya jamak, untuk menunjukkan bahwa ini pokok, dan pokok itu kan sifatnya wajib. Kalau wajib itu sudah nggak boleh tinggal. Ya, sama sekali harus dikerjakan, nggak boleh tertinggal. Jangankan misalnya dari waktunya, dari rakaatnya pun harus sempurna. Betul, waktunya 5, cuman subuhnya 1 rakaat misalnya, ya keliru, ya kan? Tetap harus 5 waktu, 17 rakaat, harus sempurna keadaannya. Ya, karena sifatnya ini mengikat, fardu, pokok, wajib dilakukan, maka kata yang mewakilinya pun harus tegas sifatnya. Ya, nggak boleh bersifat umum. Nah, kalau ini kan masih umum nih, yang ini nomor 2 masih umum. Ya kan? Walaupun tunggal mencakup jamak tapi masih luas. Kalau yang ini jelas tunggal saja, bahkan bisa bermakna secara kebahasaan berarti doa, gitu kan? Nah, kalau yang ini, kalau sudah ada as-salawat, ini sudah jelas penunjukannya, dilalahnya jelas menunjuk kepada yang pokok, yang fardu dengan jumlah rakaat 17, dengan jumlah waktu ada 5. Contoh misalnya kita hadirkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Jelas ya? Paling kanan sebelah atas di pojok di mushaf. Ya, untuk mempercepat. Hafizu 'alas salawati. Bentuknya begini. Harus begini. Harus nomor 3. Ya. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayatnya? Ya, hafizu. Begini ya. Hafizu 'ala as-salawat. Nah, bentuknya harus bentuk ketiga. Ya, perhatikan. Saya tidak mengetahui di terjemahan Anda yang saat ini pegang mushaf misalnya, atau ada aplikasi yang diinstalkan, ini diterjemahkan dengan apa? Ya, walaupun boleh jadi ini rata-rata yang umumnya terjemahkan dengan jagalah, gitu kan? Jagalah oleh Anda sekalian waktu-waktu sholat, ya, jagalah oleh Anda sekalian, ya, sholat-sholat yang telah ditetapkan. Jadi kalau sudah bentuknya begini, ini yang dimaksudkan sholat fardu yang pokok, ya. Jadi jangan sampai tinggal nih, jangan sampai waktunya berkurang atau rakaatnya tidak tepat. Ini sudah sempurna ya, nggak usah kreatif. Jadi nggak usah mengurangi atau menambah. Jadi yang sempurna betul itu jangan dikurang, jangan ditambahi. Ya, dikurangi tidak sempurna, ditambah juga menjadi celah. Ingat ya, dikurangi itu tidak sempurna, ditambah menjadi celah. Jadi sudah 5 waktu, 17 rakaat. Nah, ini yang pokok sifatnya yang fardu. Maka kalau sudah ditetapkan kata Allah, jaga. Nah, ini bentuk jaganya tuh menggunakan bentuk, kalau di ilmu saraf itu di tasrifnya dari wazan fa'ala yufa'ilu, hafadha yuhafidhu. Asalnya ini. Hafadha yuhafidhu. Ini.
Ya. Bukan menggunakan kata hafidha yahfadhu. Yang begini bentuknya nggak ada alifnya. Sebentar ya, kita detilkan dulu supaya mengerti betul apa yang kita kaji. Kalau begini nggak ada alif, hafidha, ini menjaga. Menjaga. Penjagaannya bisa dijaga secara fisikal, bisa dihafalkan. Dengan menghafal itu menjaga itu supaya nggak lepas. Ya, orangnya disebut hafidh. Hafidh. Orang-orang sekarang penghafal Quran disebut hafidh. Kenapa disebut hafidh? Karena dia menjaga Quran dalam dirinya supaya nggak keluar. Jaga dalam ingatannya, gitu kan? Ya, walaupun para ulama dulu menyebutnya dengan hamilul Quran, gitu kan? Ya, kalau di Al-Quran malah disebut dengan zikr hafalannya. Ya, orangnya zakir. Ya, zakirun al-Quran. Kembali ke sini ya. Jadi ini kalau hafidha, menjaga. Kalau yang ini ada alifnya, hafadha, yuhafidhu, ya. Ini sudah ada alif, maknanya mufa'alah, bermakna saling. Saling menjaga. Jadi kalau pakai yang ini nggak pakai alif, hafidha yahfadhu, kata perintahnya ihfadh. Ihfadhu jamaknya, ya. Hafidha yahfadhu, ihfadh. Ihfadh. Begini. Kalau ini hafidhu, dari kata hafadha, ya ada alifnya. Kalau tambahan ada alif setelah huruf pertama, ini maknanya saling. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, kayak musafahah, dari kata safaha yusafihu. Ya, saling bersalaman, saling. Jadi kalau mau salaman itu jangan ya akhlaknya, adabnya. Ya kalau kita ingin sama-sama gitu kan menghadirkan ke lapangan, itu berdua menyampaikan seperti ini, saling menjawab. Jadi kalau satu sudah begini, jangan salah satu menyampaikan, satu nggak respon, atau harus dipaksa oleh salah satu, ya. Nah, yang normal itu saling. Makanya sofaha itu kan asalnya sesuatu yang lapang. Jadi kalau orang lapang itu salaman itu ya otomatis saja kedua-duanya saling bersalaman begini, ya. Tapi kalau salah satu ada yang belum lapang, biasanya satu begini, yang satu lambat, atau satu begini gitu ya. Nah, itu bukan disebut musafaha namanya. Karena sofaha itu asalnya sesuatu yang lapang hatinya. Ciri kelapangan hati itu ya bisa dilihat dalam bentuk perilakunya. Salah satunya akan merespon dengan cepat di antara satu dan keduanya. Itu gambarannya. Nah, ini hikmahnya apa menggunakan turunan dari kata hafadha dan kata perintahnya hafidhu, menunjuk makna saling, ya, untuk memberikan kesan bahwa saking pentingnya yang fardu ini, yang pokok ini, yang wajib ini, ya, dan diwajibkan oleh Allah untuk memaksa manusia, hamba-hambanya, mendapatkan rahmat Allah. Karena ada orang-orang yang belum paham gitu kan, bahwa sholat itu penting untuk kebahagiaan, sholat itu penting untuk kesehatan, jiwa, fisik, dan akal. Sholat itu penting untuk ketenangan, gitu kan? Dan turunan-turunan lain yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sedangkan Allah itu kan maha pemilik rahmat yang sempurna, luas rahmatnya. Wasiat rahmatuh, ya, sangat luas rahmatnya, disebut dengan Rahman, ya, dinamakan dengan Rahim. Saking luasnya itu Allah sampai memaksa. Kalau nggak sayang nggak akan dipaksa, ya. Jadi biarkan aja suruh milih. Tapi karena Allah sayang supaya hidup kita itu bahagia, hidup kita itu sukses, nyaman, ya kan? Bahkan diperdengarkan dalam pendengaran kita setiap hari, setiap berganti waktu di setiap hari, ya kan? Dari subuh masuk ke siang perdengarkan lagi, ke sore perdengarkan lagi, maghrib sampai mau tidur diperdengarkan. Ya, hayya 'alas shalah, salat, hayya 'alal falah, kan? Bukan buat beban, bukan untuk jadi beban, supaya kamu bahagia, sukses. Sebab ini hukum kehidupan begini, sunatullahnya begini, dari dunia sampai kamu ke alam kubur sampai ke akhirat. Sudah ada sistemnya, Allah yang Maha tahu, ya kan? Dan tanda kepatuhan kita kepada Allah. Dipaksa itu hukum wajib ini sifat memaksa karena sayang. Ilustrasinya begini secara sederhana ya, walaysa kamitslihi syai'. Orang tua itu kalau melihat ada sesuatu yang penting, anaknya ngeyel, dipaksa kan? Udah kamu pergi aja. Kenapa sih mau? Nggak usah banyak tanya. Nah kan, kalau udah banyak tanya-tanya begitu, udah langsung disiapin, dipaksa gitu kan? Ya kalau perlu ditarik dan sebagainya. Pada sesuatu yang sangat penting. Ya, hari mau wisuda masih santai-santai, udah tahu macet masih santai-santai, akhirnya kan dipaksa kan, ya, dan seterusnya gitu, dan macam-macam lah yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah ini seperti itu, Allah itu Rabbi Rahman, ibu punya rahim, ya,
di tempat itu disayang-sayang luar biasa, sedangkan Allah Maha pemilik sifat semuanya. Maka wajar kalau menetapkan hukum wajib itu untuk memberikan kesan rahmat yang sangat luas, ya. Nah, saking pentingnya ini, diminta kita itu saling menjaga, karena boleh jadi yang satu itu tidak ingat, ya, lupa atau tidak sadar. Kan itu sudah wajar ya, kalau sudah lupa kan suka nggak inget gitu kan. Nah, ini kalau satu itu lupa, tidak tahu waktu, yang lain mengingatkan, ya. Makanya sifat saling itu diikat erat sampai dengan adzan. Adzan itu kan satu-satunya sekarang, itu kan panggilan di muka bumi ini yang tidak pernah berhenti 24 jam. Kalau mau jujur diurutkan semuka bumi, silahkan cek. Ya, dan itulah hikmahnya menjadikan setiap waktu itu kan punya perbedaan-perbedaan waktu. Ya, coba kita lihat di Indonesia aja, jangan skup Indonesianya lah, skup provinsinya aja. Ya, dari Sabang sampai Merauke. Saya misalnya sekarang di Jawa Barat misalnya saat ini. Ya, coba bisa dilihat di Bekasi dengan di Bandung, ya, atau nanti ke Bogor, ke Depok dan sebagainya, itu bisa ada perbedaan waktu, baik dari detik sampai ke menit. Jadi menariknya satu tempat pun sini adzan, selesai, tempat ini adzan, terus adzan. Kalau kita lihat tuh 24 jam nggak berhenti tuh. Ya, untuk menunjukkan kesan bahwa ya hidup manusia itu harus bahagia, harus sukses, jangan lupa harus tenang dan sebagainya. Kuncinya ini. Ya, kadang-kadang memang ada yang aneh dalam kehidupan tuh. Minta diberikan jalan, tapi jalannya nggak ditempuh. Ya, diberikan jalan sholat malah pilih jalan ninja. Ini jalan ninjaku, bukan. Jalan sholatmu itu yang harus diambil. Itu kebahagiaanmu itu ada di situ gitu. Suksesnya ada di situ. Kenapa harus cari yang lain? Ya kan? Ya, jadi ini gambarannya ya. Ya, jadi disinilah penting kemudian ini diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Karena itu wajar kalau dalam kehidupan, awas ya, karena ini fitrah, ini sudah firman Allah. Kalau sudah firman melekat jadi fitrah. Ya, karena itu wajar kalau tiba-tiba kemudian ya ayah ibu bisa mengingatkan anak, nah sudah adzan, oh iya mah, karena ini sifatnya sudah melekat, ya kan? Atau anak bisa mengingatkan orang tua atau bahkan teman. Atau yang paling dahsyat, yang belum beriman, teman Anda, ya jalan dengan Anda adzan itu bisa mengingatkan, sudah adzan dulu, apa kamu nggak sholat dulu tuh? Ya, nah, itu bersyukurlah, alhamdulillah, kan artinya ada satu pancaran yang sampai kepada jiwa dia, tinggal Anda sebagai temannya, bagaimana mendoakan dia, bermohon kepada Allah dalam setiap sujud Anda di malam hari, menyontohkan nilai keislaman yang baik, kan? Nah, sehingga dia berkesempatan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyahadat. Nah, ini ya sifatnya saling. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam kehidupan berkeluarga atau kehidupan sosial misalnya, ada dipraktekkan. Saling itu kan wasilahnya banyak. Bisa dengan lisan mengingatkan bagi yang tahu, kan? Atau nanti dibuatkan jadwal-jadwal sholat, tempel tuh. Ya, kalau perlu ditempelkan di dinding misalnya, di kamar, di meja makan, nggak apa-apa, ditempelkan aja waktu-waktu sholat itu. Ya, supaya diketahui. Ya, kalau mau ditempelkannya dengan kreativitas tuh. Ya. Waktu sholat, waktunya kamu bahagia. Ya, engkau mencari kebahagiaan, ini waktunya. Engkau mencari kesuksesan, ini jalannya, ya, dan seterusnya. Jadi kita tuh paham begitu melihat waktu sholat, nah ini nih, waktu bahagia saya nih, ya, waktu curhat saya, waktu sukses saya. Ini, jadi cara-cara seperti itu memberikan ibadah itu ternikmati, memberikan kesan ternikmati. Nanti dengan pembelajaran, kehusyuan bisa hadir. Bagaimana caranya kita nikmat ibadah, ya, dan khusyuk dalam menjalaninya. Nikmat, senang, nyaman, dengan memahami hikmah di balik itu. Kemudian juga khusyuk dilahirkan dari pemahaman, ya, tentang tata cara pelaksanaannya. Sudah paham ya? Kalau sudah mengerti ini semua, baru nanti sebelum masuk ke praktek, kita jelaskan dulu ya maknanya, definisinya, artinya. Dari definisi itu, baru diketahui praktek. Jelas ya? Baik. Kalau kita ingin turunkan definisi, maka kita gunakan dulu dari kata yang paling awal ke sini. Ya. Salat. Tuliskan dulu ke sini. Salat secara bahasa, secara etimologi. Nah, di Islam itu Masya Allah ya, tradisi keilmuannya itu luar biasa gitu. Jadi semua hal yang akan dikaji itu selalu diawali dengan definisi dulu untuk membatasi ruang pembahasan, ya, supaya tercakup apa yang akan dibahas dan mengeluarkan yang tidak penting, yang tidak perlu dibahas, ya kan? Dan esensi-esensi pembahasan itu terkumpul dengan sempurna dan memberikan kesan penguat yang dimaksud, yang mau dibahas itu dalam aspek ini, ya, bukan aspek-aspek yang lain, sehingga disebut ta'rif itu al-jami' wal mani', ya.
Al-jami' wal mani, yang mencakup dan melarang, mencakup semua yang akan dibahas, melarang yang tidak terkait supaya masuk ke dalamnya. Ya, ini gambarannya. Jadi secara bahasa dulu, kalau bahasa nanti ini memiliki keumuman makna, mau ditarik kemanapun, ya itu bisa memungkinkan. Secara bahasa, kata sholat ini itu punya makna yang serupa dengan doa, doa. Ya, berarti doa. Anda kalau mau buka kitab fikih manapun yang menerangkan tentang sholat dengan pendekatan mau dari jalur mazhab manapun, yang populer misalnya kan yang 4 itu, mau Hanafi, Maliki, Syafi'i ataupun Hambali rahimahumullahu jami'an, itu definisinya nggak ada yang beda. Ya, secara bahasa diartikan apa? Doa. Ya, disebut dengan demikian karena memang isi sholat itu seluruhnya doa, umumnya doa, permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salataka sakanul lahum, ya, dan doakanlah mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh doamu atau salatmu atau doamu itu, ya, itu akan menenteramkan bagi mereka. Nah, perhatikan baik-baik, selalu ada pertanyaan begini, awas ya. Nah, ini detilnya. Jadi di bahasa Arab itu ada detil, kalau kita ngaji di ilmu bahasa ada detil. Kalau salat itu sama dengan doa, kenapa nggak disebut doa aja? Jelas ya? Kalau sholat sama dengan doa, kenapa nggak disebut doa aja? Ya, nah inilah uniknya dalam bahasa Arab itu ada kekayaan literasi kata gitu ya. Jadi satu makna itu, ya, atau satu kata itu maknanya bisa berbeda dengan kata yang lain yang kadang-kadang orang-orang awam mengartikannya dengan serupa. Ya, seperti pujian itu ada detil ya. Ada alhamdu, ada athana misalnya. Ya, kapan itu digunakan? Seperti duduk, ada jalasa, ada qa'ada. Kapan itu digunakan? Ada detilnya. Jadi kalau kita katakan sholat itu doa, kenapa nggak disebut doa aja ibadahnya? Kan? Ya, Anda bisa katakan begini, wah kalau doa kan sifatnya masih umum, ya kan? Tapi sholat kan khusus, boleh seperti itu, ya. Nah, hanya detilnya adalah kita temukan di kalimatnya, gini. Kita temukan di kalimatnya. Perhatikan baik-baik ya. Dengan membahas detil katanya itu, kita akan temukan kemudian dari akarnya. Doa ini, akarnya dari kata da'a yada'u. Da'a yada'u. Ya, doaan. Wa da'watan. Dakwah juga dari sini. Dakwah itu menyeru, ya, mengajak dan sebagainya. Ya, ada unsur memohon juga di dalamnya. Kalau kepermohonan jadi doa, gini, doa itu bahasa Indonesia dari bahasa Arab ya. Dan kita itu bahasa Indonesia banyak sekali menyerap dari bahasa Arab, banyak sekali. Ya, bahkan ada yang di lembaga-lembaga pemerintahan, majlis permusyawaratan rakyat itu bahasa Arab semua. Majlisnya bahasa Arab, permusyawaratan bahasa Arab, rakyat bahasa Arab, ya. Dewan perwakilan rakyat bahasa Arab juga semua itu. DPR tuh bahasa Arab semua isinya tuh. Dewan dari kata diwan, kan? Kemudian apalagi perwakilan, wakil itu bahasa Arab. Ya, diberikan awalan dan akhiran aja gitu kan. Kemudian rakyat ya dari bahasa Arab juga, ya. Jadi banyak yang dari bahasa Arab terserap ya karena asimilasi yang dulu terjadi. Langsung ke sini saja, ya. Ini doa dari kata da'a, asal katanya. Kalau sifatnya permohonan disebut doa, kalau ajakan disebut dengan dakwah. Nanti kan baik-baik ya. Salat akar katanya. Ya, kalau saya bilang akar berarti ke awalnya, infinitifnya. Ya, kadang-kadang saya melampaui di tasrif ya, derivasi kata sorof untuk menemukan ke akar awalnya. Ini yang penting saya tekankan karena ada beberapa yang kadang-kadang kurang memahami ya. Ketika saya misalnya menerangkan, taruhlah turunan kata misalnya kan, ahsana yuhsinu, ya kan, ihsan. Kalau saya katakan ihsan itu akar kata awalnya itu dari kata hasuna, gitu kan. Nah, kadang-kadang ada yang suka keliru paham. Salah tuh Ustaz Adi, harusnya dari ahsana. Nah, itu bicara tasrif. Kalau kita bicara tasrif, betul ahsana yuhsinu ihsanan. Tapi kalau kita ingin menggali sisi kebahasaan yang paling awal, ahsana itu kan ketika diberikan tambahan hamzah di depannya. Asal dari awalnya adalah hasuna atau al-husnu. Jadi kalau saya sedang bicara awal dari ilmu bahasa, ini menunjuk kepada dasar yang paling utama. Ya. Dasar yang paling utama di sini kalau kita gali akarnya itu dari wawu, shad, lam. Ya. Kalau ini da'a, ya kan? Ini alifnya asalnya wawu, ya. Kemudian karena di akhir nanti ada rumus di'ilat,
menjadi alif, ya. Singkatnya huruf ilah itu ada 3, nanti disingkat dengan ayu. Alif, waw, ya. Perhatikan baik-baik ya. Da'a begini. Ini dari kata wasala. Wasala yasilu, ya. Silatan. Kemudian ke sini salat. Ini secara bahasa adalah sesuatu yang tersambung erat, terkoneksi kuat, ya, atau sesuatu yang sampai ke tujuan. Pelan-pelan ya. Kita masih bahas pengertian bahasa nih. Wasala itu dasarnya sesuatu yang tersambung erat atau sampai ke tujuan. Ya kan? Makanya ada dari sini kata wusul. Wusul itu sampai. Ya. Wasala Muhammad fi Sumatra ya ams sa'ah 7 sabahan. Ya, Muhammad sampai di Sumatera kemarin jam 7 pagi. Ya, itu sampai ke tujuannya. Jelas ya? Sesuatu yang tersambung atau terhubung secara erat. Juga akarnya dari sini. Silah, wasala yasilu, ya, ada waslan, wusul, silatan, silah. Silah. Wesel itu dari bahasa Arab juga tuh, wesel. Artinya sesuatu yang sampai, kalau ngirim diharapkan sampai ke tujuan. Ya. Silah, sesuatu yang terhubung erat. Masih ingat silaturahim? Ya kan? Silaturahim, kalau Anda mau kumpul-kumpul kan Anda katakan saya mau silaturahim dulu, ya kan? Nah, silah itu artinya sesuatu yang terhubung dengan kuat. Ya, rahim, satu bentuk perhatian, kasih sayang yang bersumber dari hati yang paling dalam. Bentuk perhatian, kasih sayang yang bersumber dari hati yang paling dalam. Jadi diharapkan dengan bertemu itu, ya kan? Bisa saling ngobrol, bercengkrama, cerita sehingga melahirkan rasa perhatian, ya kan? Berkasih sayang secara umumnya satu dengan yang lainnya sehingga melampaui ruang, ya bahkan waktu dari tempat Anda berkumpul sebelumnya. Jadi suksesnya silaturahim itu bukan saat kumpulnya. Kalau saat berkumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Nanti setelah selesai itu, itulah saat Anda mampu mendoakan kawan Anda itu, mampu menyapa dia, bertanya kabarnya. Itu yang dimaksudkan silaturahim. Jadi tetap terhubung dengan erat walaupun sudah berpisah ruang. Walaupun sudah berbeda waktu keadaannya dari pertama kali bertemu itu yang disebut dengan silah. Nah, ibadah yang melatih kita sehingga terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala itu puncaknya. Ya, Anda dengan manusia aja bisa berhubungan erat. Kenapa dengan Allah terpisahkan? Ya kan? Ya, Anda dengan manusia bisa ingat, kenapa dengan Allah bisa lupa? Ya, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Itu di penghujung ayat 172. Ya, surah ke-7 itu Al-A'raf. Ada orang-orang yang lupa mengatakan kepada Allah, saya lupa ya Allah. Ya, nasullah, yang mereka lupa dengan Allah. Kok bisa gitu? Dengan manusia bisa ingat, dengan penciptanya sendiri dia lupa. Nah, maka kita dilatih oleh Allah, ya kan? Untuk melakukan ibadah yang sifatnya diwajibkan sehingga dengan itu mengoneksikan diri kita, menghubungkan erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah yang melatih diri kita itu sehingga terhubung selalu terkoneksi dengan erat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadahnya disebut dengan salat. Ya, jadi ketika menunjuk makna kebahasaannya terkait dengan ibadah, makna kebahasaannya kenapa disebut salat? Tidak langsung disebut dengan doa, ya, karena perhatikan di sini ada unsur penekanan dari sifat konektivitas yang ini ditekankan bahwa ibadah yang ditetapkan nama ini memberikan kesan bahwa dengan kamu sholat itu kamu terhubung erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang kamu bacakan pun kalau sudah terhubung itu yang sampai ke tujuan, sampai kepada Allah. Ya. Jadi bagaimana Anda bisa berdoa dalam sholatnya, doanya bisa sampai, bisa khusyuk kalau Andanya nggak tersambung dengan Allah. Ya. Kan ada orang yang berdoa tapi nggak terhubung kan? Pikirannya memikirkan pekerjaan, lisannya berkata Allahu Akbar, tapi di pikirannya masih ya amalhu akbar, handphonehu akbar dan sebagainya, handphonenya yang lebih besar, yang banyak difikirkan, pekerjaannya, status sosialnya dan sebagainya. Jadi ketika disebutkan sholat, ini dari namanya dan memberikan sebuah kesan yang kuat kepada kita. Kalau sedang sholat, ya nyambung. Ya, kalau sedang sholat, tepikan yang lain, bangun konektivitas terhubung dengan Allah. Supaya apa?
supaya apa yang kita mohonkan dari kebutuhan kita itu, yang kita ingin bahagia, ingin sukses, ingin tenang hatinya, punya persoalan yang ingin disampaikan, pengen dijawab doanya, supaya sampai kepada Allah ini semua, maka terhubunglah. Ya, jelas ya? Nah ini jadi kenapa disebut sholat secara bahasa, dia mengandung unsur doa, ya tapi tetap diberikan nama dengan sholat bukan dengan kalimat doa, ingin menekankan ini, ketersambungan kepada Allah yang kuat, sehingga dengan ketersambungan itu, doa-doa yang disampaikan itu sampai kepada Allah dan mudah untuk dikabulkan. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jadi kalau Anda ngaji di kitab-kitab fikih, Anda sampainya ke sini. As-salatu lughatan ad-doa. Salat secara bahasa itu doa, selesai. Tapi kalau Anda ingin dalami sampai ke sini, ya ke fikih lughah, nanti mungkin di pertemuan berikutnya ya, kalau kita coba ada kesempatan kita tunjukkan beberapa referensi tentang buku-buku kebahasaan, sehingga nanti kalau Anda tanya yang senang baca, senang cari referensi, nah ini Anda bisa cari di kitab ini, kitab ini, kitab ini, ya. Ini gambarannya seperti ini. Nah ini baru secara bahasa. Jadi sekarang mengerti kenapa disebut dengan sholat. Ayo sholat, sholat, sholat. Maksudnya apa? Ya, jaga ketersambungan dengan Allah. Kalau sudah terhubung, pasti dapat perhatian. Anda terhubung dengan pimpinan, punya koneksi. Saya punya koneksi nih di sini tuh, kan? Berarti yang diharapkan apa? Perhatian kan? Nah sekarang konektivitas Anda terhubungnya ke Allah. Apa yang terbatas bagi Allah? Gak ada. Ya semua tercakup. Karena itu orang-orang yang telah tuntas sholatnya, maka ciri khasnya kalau benar sholatnya itu, ya ada ketersambungan. Ya ketersambungan itu yang disebut dengan zikir. Hasilnya disebut dengan zikir. Zikir itu kan ingat. Ya. Tersambung itu kan ingat, terkoneksi, ingat. Ya. Terhubung. Terhubung. Itu yang disebut dengan zikir namanya. Ya, sehingga ketika kita pun diminta oleh Allah menunaikan sholat, balik lagi ke Quran surah ke-20 Toha ayat ke-14. Itu faidahnya untuk menyambungkan keadaan kita dengan Allah. Ya, lihat kalimatnya. Innani anallah. Sungguh akulah Allah, aku tegaskan kata Allah, akulah Allah. La ilaha illa ana. Allah menegaskan gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni. Maka sembah aku, buktikan keyakinanmu dengan menyembahku. Gimana caranya ya Allah? Wa aqimis shalah. Tunaikan lewat salat. Salat disebut salat. Ya. Apa yang menjadikan saya mendapat manfaat dari salat itu ya Allah? Hikmahnya apa? Kenapa disebut salat? Li dzikri. Li dzikri itu kalimatnya. Supaya ketika kalian menunaikan sholat itu terkoneksi denganku, ingat kepadaku. Ini. Karena itu orang yang telah tuntas sholat, telah selesai sholatnya, telah dia kerjakan, itu keberhasilannya diukur dengan kadar zikirnya. Ingat nggak kepada Allah? Ya, buka Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya, Quran surah 4 An-Nisa ayat 103. Fa'idha qadaitumus shalah, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Tuh. Ya, kalau kita terjemahkan biasa, berzikirlah kepada Allah. Zikir itu apa? Ingat, ingat itu apa? Terkoneksi, tersambung. Ya, coba lihat di jaringan Anda sekarang yang sedang online. Coba lihat, kalau Anda buka konektivitas, connectivity jaringan, coba tersambung kan? Tersambung atau terputus? Coba lihat di pinggir komputer Anda itu sebelah kanan, ya, atau atas tuh. Sinyal terputus, sinyal tersambung kembali. Tersambung itu ya ini zikir. Ya. Fadhkurullaha. Maka orang yang telah tuntas mengerjakan sholat itu, ciri khas keberhasilan sholatnya itu bisa terlihat akan konektivitasnya kepada Allah. Segera sambungkan dirimu, koneksikan. Ya, maka orang yang telah tuntas sholatnya selesai, kalau benar-benar berhasil, maka dalam berdirinya qiyamah, dalam duduknya wa qu'uda, bahkan dalam tidur berbaringnya wa ala junubikum, itu tersambung dengan Allah. Orang yang sudah tersambung terjaga. Ya, dia ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah kan dia berdiri mau jalan, nggak mungkin melakukan tindakan yang tidak disukai Allah, karena saat dia akan bertindak dia ingat Allah. Mau bicara nggak mungkin kotor. Kenapa? Sebab ketika akan bicara ingat Allah, nggak suka dengan kata-kata kotor. Ya kan? Nggak mungkin, ini hari Jumat nih, nggak mungkin pulang dari Jumat tertukar sandal, mustahil. Kenapa? Saat akan melangkah itu ingat. Jadi begitu akan pakai nggak mungkin tertukar, ingat. Ada yang melihat, ada yang mengawasi dan sebagainya. Itu konektivitas. Nah, orang-orang yang terus tersambung seperti ini, ya tersambung dengan kuat, maka apapun yang dia mintakan kepada Allah,
itu akan terkabul dengan cepat. Ya, Anda saja kalau punya koneksi, punya ketersambungan dengan siapapun dalam kehidupan manusia itu, mudah kan mengaksesnya? Ya, Pak, saya mau ke sana, Pak. Bisa nggak disiapkan begini? Oh, biar Pak, siap. Bisa. Ya, insya Allah. Itu selesai. Sekarang apa yang mustahil bagi Allah? Minta dikabulkan. Ada orang-orang yang saking kuatnya konektivitasnya kepada Allah, belum minta sudah dikabul. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan hamba itu dan menjadi bagian kebutuhannya. Ya, kebutuhan hamba. Ini gambarannya. Nanti kalau sudah masuk ke bagian fase yang agak akhir-akhir, kita akan bahas. Nah, kenapa setelah sholat nanti ada zikir? Itu salah satu hikmahnya. Untuk menguatkan koneksi. Karena ada orang yang saat sholatnya belum terkoneksi kepada Allah. Ya, rukunnya benar. Ya, secara praktikal. Tapi hatinya kurang khusyuk. Itulah sebabnya kenapa setelah sholat, zikirnya ditambah untuk menguatkan konektivitas itu. Supaya betul-betul nyambung. Nah ini, saya ingin menjelaskan dari sisi kebahasaan dulu. Sehingga paham. Jadi kalau menemukan kata sholat, di Al-Quran, di hadis, bahkan di kitab-kitab fikih, kita mengerti, ya, jelas ya, dan manfaatnya selalu kaitkan ke sini. Di Islam tuh nggak ada yang tidak terkorelasi. Jadi selalu apa yang dikerjakan punya hikmah, punya makna, dan punya manfaat. Baru sekarang secara istilah. Istilah itu kalau sudah disebutkan, itu membatasi ruang yang akan dikaji atau diuraikan sesuai dengan frame istilah yang dimaksudkan. Dalam istilah apa? Ya, apakah dalam istilah fikih? Ya, sunnah dalam istilah fikih nanti berbeda dengan istilah usul fikih, berbeda dalam istilah ilmu hadis, ya. Nah, sekarang sholat secara umum disebut doa. Barangkali juga nanti yang lain-lain bisa menyebutkan tuh umat ini sedang sholat, ini sedang sholat, sedang sholat. Yang dimaksudkan dalam istilah fikih Islam. Ya, kalau dalam Islam ini yang dimaksudkan sholat. Ya, istilah ini mengonfirmasi yang bahasa. Bahasa ini kan mencakup tadi makna ketersambungan. Dari sini mendapatkan feedbacknya berupa manfaat, kan? Manfaat dalam kehidupan dan seterusnya. Nah, kalau sudah begini kan kita tanya bagaimana caranya, kan? Ya, karena sholat yang kita kerjakan itu harus menyambungkan diri kita, terkoneksi penghambaan kita kepada Allah. Sedangkan ada orang-orang sholat nggak mendapatkan manfaat karena koneksinya ini terputus. Ya, ada yang lemah. Gitu aja lah, kan kita ini sholat tuh online, kan? Online itu kan terhubung. Ya, sekarang Anda sedang online. Kalau sinyalnya jelek, koneksinya putus, bisa nggak sekarang menyimak? Tidak bisa. Ya, bagaimana Anda bisa menyimak dengan baik, bisa khusyuk? Kalau putus-putus kan, ini buffering nih, muter-muter. Nah, ada orang yang sholatnya buffering tuh. Di kepalanya muter-muter. Dunia macam-macam. Ya, padahal mijit nomornya benar. Kan nomornya kalau online sholat kan 24434 tuh kan, online-nya. Hotline sholat tuh 24434. Duanya subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Bikin status tuh, udah hotline belum hari ini? Hotline ritual, kan? Itu kan ada orang yang betul mijit nomornya, cuman jaringannya, kan? Ya sinyalnya nggak kuat. Ya itu jaringan-jaringan tubuhnya tuh, yang otaknya, yang macam-macam kemana-mana. Makanya nggak terkoneksi. Nah, sehingga dari situ manfaat nggak didapatkan. Ya, bagaimana untuk mendapatkan itu semua? Kita bertanya cara, kan? Teknisnya bagaimana nih? Ya, diinstal dulu tuh semuanya masuk, ya. Mohon maaf ya kalau bahasanya kita agak kembangkan sedikit ya, supaya kita bisa mengerti, karena dunia di setiap eranya itu kadang memiliki ragam bahasanya sendiri gitu, supaya ketersambungan itu ada. Caranya bagaimana? Ya kan? Teknisnya seperti apa? Supaya ini kita bisa install dengan baik, caranya bagus, tersambung, manfaatnya dapat. Kalau sudah bicara begini, maka ini harus dibatasi dalam pengertian istilah. Untuk menghadirkan teknis, tata cara, keterkaitan tentang penunaian sholat yang dimaksudkan. Maka kalau kita buka dengan penjelasan istilah, selalu dibuka dengan kalimat ibadah. Mengonfirmasi bahwa sholat yang kita kerjakan itu adalah masuk dalam ranah ini. Anda silahkan kalau buka kitab fikih manapun, ya yang paling standar, itu pengertian sholat itu selalu dibuka dengan kalimat ibadah. Ibadah yang dibuka, kan, dengan takbir, diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Nih, secara umum dulu. Awas, kalimat ibadah ini mengonfirmasi bahwa sholat yang ditunaikan itu masuk pada kategori pokok yang kedua dari 4 pokok itu. Ada akidah, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak. Sholat masuk pada kategori ini.
Ketika disebutkan ibadah, konsekuensi keduanya mengonfirmasi dari iman. Artinya apa? Kalau dia sholat, berarti dia beriman. Seperti hadis yang kemarin saya sampaikan. Jelas ya? Dan ayat yang tegas menyampaikan, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya kan? Artinya kalau ada orang nggak sholat, nggak ibadah, mengonfirmasi bahwa ada persoalan dalam imannya. Apalagi kalau dia mengaku muslim, mengaku beriman, nggak sholat. Nah, ini persoalan serius. Ya? Nah, ini gambarannya. Ibadah yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, yang tata caranya, teknisnya diatur lewat penjelasan Nabi SAW. Penjelasan dan contoh Rasulullah SAW. Ibadah yang dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam melalui aturan dan ketentuan tertentu. Aturan tertentu. Mencakup rukun dan syarat. Pas ya? Jadi ada aturannya. Jadi bukan sekedar dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, baru takbir langsung salam. Tidak. Ya. Ada aturannya, ada ketentuannya, ada caranya, ada prakteknya. Awas, pelan-pelan ya. Nah, ini saya akan kotaki dulu. Ini yang memberikan batas tentang pengertian sholat yang mencakup makna ibadah di dalam Islam, yang dengan penunaian ibadah seperti ini sesuai dengan kualifikasi yang disebutkan, ini yang bisa menjadikan kita sampai tersambung kepada Allah, mendatangkan kekhusyuan, apa yang kita inginkan itu khusyuk, menikmati ibadah, dan dampaknya pada kehidupan melahirkan manfaat. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tatmainnul qulub, falah, kan? Itu dampaknya dari sini ke sini dulu, nyambung dulu baru dapat. Ya. Makanya yang qad aflahal mu'minun itu, qad aflahal mu'minun, ya akan dapat falah insan beriman itu, sukses, bahagia kapan? Ya alladzina hum fi salatihim, yang mereka itu kualitas salatnya khasyi'un, khusyuk, nyambung dulu. Begitu tersambung, ada kenikmatan dalam salat, minta sesuatu, apa aja dikabulkan, falah dapat. Itu yang dimaksud hayya 'alal falah. Nah, cara ini harus terpenuhi dulu. Untuk khusyuk ada cara. Ya, jadi kalau kita mau ambil di sini, ya, tabelnya begini ya urutannya nih. Caranya dari cara dapat kekhusyuan, ya, dari khusyuk kemudian mendapatkan manfaat. Manfaat ini banyak nanti. Ada terkait dengan dunia, ada terkait dengan alam kubur, ada terkait dengan akhirat. Dan konfirmasi di akhirat saat hisab pertama kali itu sholatnya. Ya, punya koneksi nggak dengan Allah tuh? Ya, tersambung nggak? Ya, dia ada hubungan hamba dengan pencipta nggak? Khalik makhluk nggak? Itu yang pertama dikonfirmasi sholatnya dulu. Ya, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat itu sholat. Ya, idza salahat salaha sairu amali. Ya, jika bagus salatnya, ini pertanda baik amal-amal yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sairu amali. Dan jika jelek salatnya, ada persoalan, ini menjadi pertanda yang tidak baik untuk amal-amal yang lain, karena ini amalan pokoknya. Ya, ini tiang-tiangnya. Ya, ini ya. Jadi kalau kita ingin sampai ke sini nih pertanyaannya, ya. Ustadz, kok bisa salat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang dulu-dulu, gitu kan? Ya, itu terjadi. Kenapa yang sekarang sholatnya sama, tapi tidak melahirkan manfaat-manfaat yang dimaksudkan? Cek, khusyuk nggak sholatnya? Ya? Oh, ternyata nggak khusyuk. Kenapa? Lihat caranya, cara menunaikannya. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau caranya benar, lahir kehusyuan, ternikmati sholatnya, manfaat datang. Dunia yang 5 kemarin kita sebutkan. Ya? Alam kubur terjaga, nanti dibuktikan saat masuk kuburan. Kalau sekarang kan belum kelihatan. Di saat masuk kubur baru terasa. Ya, kalau ingin cepat merasakan, ya nggak bisa juga sesuai ajal. Kalau ajalnya tiba, baru kemudian masuk ke sini. Di akhirat jelas, semua terkonfirmasi, semua jelas. Hadisnya, ayatnya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita berada di fase ini. Karena pertanyaannya ini di awal tentang caranya, maka kita akan masuki fase yang ini. Nah, ini pengantar kepada cara. Pokoknya banyak muqaddimah deh. Karena muqaddimah itu dasar pemahamannya. Jadi kalau nggak disampaikan dari sini nih, bisa aja kita langsung bahas begini caranya, begini begitu dan sebagainya. Tapi kita nggak akan merasakan. Ya,
ya sensasi pembahasan dan pemaknaan yang mungkin bisa mengantarkan kepada motivasi yang kuat untuk menunaikan sholat dengan cara yang benar. Nah, ini kita akan gali teman-teman dengan mengambil penjelasan Nabi dulu. Kalau sudah masuk cara kan teknis ya. Kalau teknis kan sudah masuk pembahasan ya dan penjelasan. Kalau sudah masuk penjelasan, porsinya ada di hadis ya, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam temukannya di hadis. Ya, kalau cari dalil perintah di Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an dah menyampaikan perintah-perintah umum seperti ini. Teknis hadis, karena hadis kan bicara tentang contoh dan seterusnya ya. Ya, kalau semua dijelaskan di Quran, betapa tebal Qurannya itu. Karena semua detil ada di situ. Tidak. Itulah indahnya Islam. Yang terkait dengan praktikal bisa dilihat, ada kemudahan. Ya, tapi hal-hal umum yang secara prinsip mesti ada, langsung firman turun. Supaya nggak beda antara lafaz dengan makna. Yuk kita cek dalam hadis. Kita ambil dua yang paling sahih saja dulu ya, karena ini baru dasar. Nanti setelah itu baru masuk kitab sunan. Ya, kita ambil di Al-Bukhari. Ya, diambil tuh dilihat, maksudnya dicek, bukan diambil Al-Bukharinya. Ya, hadis riwayat. Kalau saya sebutkan HR, ya, hadis riwayat. Kalau saya sebutkan QS, Al-Quran surah. Jelas ya? Supaya sepakat dulu ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis 757. Nanti kita buka kitabnya. Kemudian hadis riwayat Muslim, Imam Muslim. Saya dahulukan Al-Bukhari dulu. Nomor hadis 397. Ini insya Allah kalau kitabnya sama, saya kira nggak akan beda ya nomornya. Nanti kita cek nanti ya. Ya, ini saya sudah sering menyampaikan saja, jadi masih agak ingat ini. Kita cek rawinya, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Sudah? Nanti dari Abu Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan dulu ya. Kisahnya, tentang kisah seorang sahabat ya, yang ditelusuri konon namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki. Khalad bin Rafi' Az-Zuraiki. Kalau di hadis nggak disebutkan, nanti rajulun saja, di sirah kita akan bisa lacak gitu kan, dan seterusnya. Ada yang menyebutkan ini namanya. Itu indahnya Islam tuh terkonfirmasi semua gitu, literasinya tuh nggak memberikan celah bagi kita itu ya untuk bisa menyoal. itu indahnya tuh. Ini semua ada jalurnya, ditutup semua itu. Ya, dan kalau ada yang bermasalah langsung turun statusnya. Ya, dhaif langsung dan seterusnya, sehingga kita nggak ada celah untuk nyoal mau dari sisi mana. Ya, kita buka saja langsung ya ke hadis kitabnya. Saya pakai yang umum dulu ya. Kalau yang umum itu maksudnya yang matannya semua. Kalau pakai syarah itu udah berapa jilid sendiri. Ya, Al-Bukhari kalau pakai syarah Fathul Bari saja udah 18 jilid. Hadis Muslim pakai syarah Imam Nawawi udah 9 jilid. Jadi saya pakai yang ini untuk memudahkan, 1 jilid yang umum semua, langsung hadisnya. Yang ini Sahih Muslim ya. Ya. Sahih Muslim nomor hadis 397. Kita lihat Kitabus Shalah, saya nggak keliru Kitabus Shalah 136 Pak kalau nggak salah namanya, 397. Nah ini dia nih, 134 ya, sama 134. Dia nomor hadis 397 di sini. Ya, ya sebelah kanan di pertengahan. Saya simpan dulu begini. Yang ini nomor hadis 757. Konfirmasikan dulu. Bismillah. 757. Nah, ini dia. Nih, di sini ya. Halamannya 126 ini. Yuk kita konfirmasi, ini sama nih. Ya, ini sama. Nanti ada juga versi riwayat yang senafas dengan ini, tapi nanti lebih lengkapnya lagi. Karena saya pernah sampaikan kan kepada Anda, kalau Nabi menyampaikan, ada yang disampaikan itu 10 orang, ya, yang mendengar atau menyaksikan. Kadang-kadang kalau cerita lagi kepada yang lain kan,
Ya, isinya sama, tetapi kadang-kadang versi bahasanya berbeda. Ada yang menyampaikan secara singkat begini, ada yang menyampaikan urutan-urutan dari awal. Ya kan? Kamu tadi ngaji apa sama Ustadz Adi? Ya, ada 3 yang menyimak secara bersamaan. Itu ceritanya bisa beda tuh, walaupun mungkin yang disampaikan isinya sama. Ada yang mengurutkan, saya tuh ngaji tadi ya, nungguin dari jam 5, Ustadznya mulai dari jam 5.20. Ya, ada pembukanya dulu begini. Ada yang langsung nyampaikan, tadi saya ngaji pergi sholat. Ya, itu pembuka dulu mukadimah sampai 1 jam lebih, ya, baru masuk kepada intinya. Ada yang langsung tadi ngajinya tentang fikih sholat, cara sholat begini, manfaatnya begini, macam-macam. Intinya kan sama, cuma nanti dari gabungan semua itu kita mendapatkan manfaat lebih luas. Itu di ilmu hadis disebut al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan semua yang terkait dengan referensi riwayat, lalu diambil petunjuknya kemana arahnya. Nah, itu yang dilakukan. Baik, kita dahulukan Al-Bukhari ya, karena tadi nulisnya di situ di Al-Bukhari. Sekali lagi ini kitab yang Al-Bukhari, halaman 126, ya, nomor hadis 757. Ya, saya bacakan di Kitabul Adzan ya, topik yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Yahya bin Ubaidillah, qala haddatsani Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, hadis riwayat Abu Hurairah. Clear ya? Jelas ya? Baik, jadi rawinya sesuai. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengisahkan, ya dakhala al-masjid, satu kali memasuki masjid. Kalau sudah pakai al-masjid ya alif lam ini umumnya dipahami Masjid Nabawi. Ya, masuk ke Masjid Nabi. Fa dakhala rajulun fa shalla. Ya, maka enggak lama setelah itu ya, jadi begitu Nabi masuk, di belakangnya masuk juga seorang lelaki. Pakai fa. Ingat ya, fa pernah saya terangkan. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, ya, huruf yang menyambungkan konjungsi antara 2 peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Peristiwa kedua, seorang lelaki sahabat juga masuk ke masjid, ya. Di awal-awal ya, di awal-awal nih masa-masa keislaman, artinya masa-masa salat diajarkan. Kan salat itu diturunkan perintahnya setahun sebelum hijrah kan ke Yathrib, kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini di awal-awal masa Islam. Nabi masuk, laki-laki ini masuk juga. Nah, ini antara Nabi masuk dengan laki-laki masuk ini jedanya nyaris tanpa jeda. Jadi masuk, ini masuk. Ikut ya. Kemudian fasalla. Nah, orang ini salat. Ya, bisa dipahami nanti kalau kita duga, ini kan baru masuk masjid. Berarti kan yang paling gampang tahiyatul masjid kan. Ya, kalau salatnya sudah masuk salat yang fardu pasti berjamaah. Nabi ngimamin salat di belakang Nabi. Redaksinya pasti akan berbeda. Redaksinya orang itu misalnya salat ngikut Nabi, makmum. Tapi ini tidak. Ya, ini terpisah. Jadi Nabi sudah masuk, orang ini masuk, dia sholat. Diduga kuat ini sholatnya tahiyatul masjid. Nah, maka sunnahnya saat masuk masjid, ya kita tunaikan tahiyatul masjid kalau waktu itu memungkinkan. Tahiyatul masjid itu adalah setiap sholat yang dikerjakan 2 rakaat. Ya, di awal kita saat memasuki masjid. Jadi apapun jenis sholatnya tidak dirinci. Ya, idza dakhala ahadakumul masjidah fala yajlisa hatta yusalli rak'atain. Kalau Anda satu di antara Anda itu masuk masjid, maka disarankan tidak langsung duduk ya, kecuali diawali dengan salat 2 rakaat. 2 rakaat itu umum sifatnya apa saja. Ya, kalau Anda misalnya datang bersamaan dengan 2 rakaat sebelum subuh, ya Anda tunaikan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu sudah masuk kategori tahiyatul masjid juga. Jadi dari penamaannya masuk tahiyatul masjid, jenisnya bisa macam-macam. Ya, bisa 2 rakaat misalnya nawafil, yang sunnah, rawatib bisa. Ya, atau begitu masuk sudah dimulai sholat fardu, jangan sholat sunnah sendirian, tidak, langsung aja ikuti sholat subuhnya itu, ya 2 rakaat itu. Jadi itu sudah ditunaikan, 2 rakaat sudah subuhnya sudah selesai, dan itu sudah terpenuhi juga, ya untuk penghormatan terhadap masjidnya. Jadi semua jenis sholat 2 rakaat ya, yang kita kerjakan saat kita ada di masjid itu sudah masuk kualifikasi itu nama umum sifatnya. Nah, sekarang saya masuk masjid aja Ustadz, bukan di waktu-waktu sholat yang khusus sifatnya. Bukan di 5 waktu itu. Jam 9 saya ke masjid. Ya nggak ada waktu sholat khusus tertentu. Bagaimana? Ya tunaikan aja. Ya wudhu misalnya, kemudian niatkan. Sholatnya apa? Bisa sholat sunnah langsung misalnya, sholat sunnah wudhu. Atau langsung disebutkan tahiyatul masjid. Boleh. Ya, jadi mau duha boleh. Atau langsung sebutkan tahiyatul masjid ya boleh. Jadi sholat tahiyatul masjid itu umum sifatnya. Sepanjang setiap sholat yang rakaatnya 2. Nah, jadi orang ini sholat, fasallama. Ya, fasallama 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai salat, dia mendatangi Nabi. Di redaksi lain nanti ada yang lebih panjang. Ya, begitu dia fasallama, ya, dia salam, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini redaksinya dipersingkat. Tadi kan gimana orang yang menyampaikan kepada kita itu redaksi yang diterima dari orang-orang yang ada, dia mengisahkan sampai kepada kita. Fasallama
ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Faradda, maka Nabi membalas salamnya. Nah, ini ingat ya, menyampaikan salam sunnah, menjawab hukumnya wajib. Jadi kalau orang mau siapapun ngasih salam, jawab. Ya, jawab. Jangan melihat perasaan karena itu hukumnya wajib. Ya, kalaupun ada sedang bersengketa, dia mengucapkan salam, jawab dulu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa melenturkan juga. Ya. Ya, ada suami istri sedang punya masalah, suami pulang ke rumah, Assalamualaikum, lam. Atau dilirik apa? Kok nggak dijawab, Pak? Ya, sir. Salam nggak bisa sir, jahar, ribut lagi deh. Enggak, salam jawab aja. Ya, boleh jadi dengan itu nanti ada satu hikmah tertentu untuk melembutkan jiwa. Faradda, maka dijawab oleh Nabi SAW salamnya. Waqala, lalu Nabi langsung mengomentari tentang sholatnya. Nah, ini yang menarik nih. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, setelah dijawab oleh Nabi, kamu sholat lagi karena kamu tadi belum sholat. Tuh, lihat ya. Lihat detail kalimatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik lagi karena kamu tadi belum sholat. Sholat lagi. Ya, maka kemudian apa yang terjadi? Faraja'a yusalli kama shalla. Maka dia balik sholat lagi, ditunaikan seperti yang tadi persis. Jadi dia sholat seperti yang tadi. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kemudian tsumma ja'a fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia balik lagi ke Nabi, ngucapin salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia datang kembali. Maka faqala irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi komennya sama lagi dengan yang pertama tadi. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal udah 2 kali itu. Ya, salatan sampai 3 kali dia melakukan itu. Jadi dia sholat, setelah selesai datang lagi pada Nabi, dia nyalamin, ya, maksudnya memberikan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dijawab, Waalaikumsalam. Ya, sudah dijawab, Waalaikumsalam, dia kan dijawab salamnya, faradda alaihi. Kemudian Nabi mengatakan, kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal sudah sholat. Diulang, datang lagi, disampaikan yang serupa sampai 3 kali. Ya, setelah yang ketiga kali ini, faqala, maka dia kemudian berkata, dia menyadari nih, ini ada yang salah nih. Saya disuruh sholat lagi pasti ada yang salah. Nah, ini yang paling menarik ya. Nah, maka apa yang dia katakan? Fawalladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, demi Allah yang telah mengutus engkau bil haqq dengan semua kebenaran. Kau itu yang paling benar, ajarannya benar, semua melekat padamu benar. Ini bahasa yang sangat sopan, halus sekali. Ya, ini sudah memberikan kesan, Apa kesannya? Bahwa pada diri saya pasti sholatnya ada yang nggak benar tadi ya Rasulullah. Kan? Ada yang nggak benar. Ya, maka demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Ya, terus dia jujur dulu. Apa jujurnya? Ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, saya itu mampunya menunaikan sholat yang seperti tadi, nggak bisa lebih baik dari yang tadi. Taunya baru seperti tadi itu, ya kan? Maka alimni fa'alimni, mohon ajarkan saya seperti apa yang benar. Ini hebat sekali. Ya, ini hebat sekali. Jadi sahabat itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kalau ada merasa yang kurang tepat, itu minta diajarin, bukan mempertahankan kesalahan. Dan nggak pernah protes. Kenapa ya Nabi? Tadi kan udah sholat, ya? Kok diulang lagi ya Rasul? Ya Rasul capek diulang-ulang, nggak apa begitu, ya? Coba deh, kalau tipikal sahabat ini ditanamkan, ya kan harus ada trust juga ya. Ada trust, dari trust itu anak nggak protes, ya. Anak disuruh, nah ulangi sholatnya, kenapa sih kan tadi barusan udah sholat, ya padahal ada yang salah tuh. Nah coba dilihat lagi, nanti ada fikihnya tersendiri. Ya fikih, nanti ada fikih pembelajaran dari orang tua ke anak. Kan Nabi contoh teladan. Ya, ngajarkan ke anak bagaimana, ke cucu bagaimana, ke teman bagaimana. Ini sahabat nggak marah, nggak protes, langsung sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, yang telah, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan segala kebenaran. Ya, saya merasakan, ya saya ada yang kurang, tapi saya nggak mampu, dapatnya begini taunya. Mohon ajarkan saya. Nah di sini, ya respon inilah yang kita keluarkan menjadi pembelajaran kita saat ini. Fa'alimni, mohon ajarkan saya. Begitu kemudian ada permintaan seperti itu, faqala, Nabi langsung memberikan respon. Apa responnya? Idza qumta ila shalah, kalau kamu ingin sempurna menunaikan salat. Nah, ya. Ingat gak yang saya sampaikan itu, kata salat itu di Al-Qur'an itu selalu diawali dengan derivasi kata aqama, yuqimu, iqamatan. Atau nanti praktikalnya bisa ke kata dasar asalnya, qama yaqumu. Kalau ingin menekankan
langsung ke dasar, maka menggunakan turunan kata qama. Kan? Kalau ingin penegakannya secara sempurna, menunjuk kepada arahan, maka gunakan kata aqama. Ya. Aqama itu sesuatu yang ditegakkan dengan sempurna, dengan baik. Ya. Dengan baik. Nanti beda-beda maknanya. Ada qama, aqama, qawwama ada. Ya, qawwama yuqawwimu taqwiman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ada, ya. Nanti ada maknanya sendiri. Kalau sudah ke aqama, artinya berusaha, ya, menjadikan sesuatu itu tegak sempurna. Ya, karena itu kan seringkali terjemahkan tegakkan sholat. Tegak yang dimaksud itu menunjuk kepada usaha yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu menegakkan apa yang ditegakkan. Ini aturannya nih, supaya aturan itu tegak. Ya, maksudnya tunaikan sesuai semampu kita, ya, sesempurna yang bisa kita lakukan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan. Ikutin aturannya, tegakkan ini nih, tegakkan aturan. Ya, tegakkan hukumnya. Kalau ini diikuti dengan baik, ditegakkan aturannya, maka sempurna keadaan sholat kita. Nah, untuk memberikan kesan kepada ini, menegakkan aturan ini, maka diawali kalimat sholatnya dengan derivasi kata aqama. Aqama yuqimu. Ya, ini jadi aqamu, perintahnya aqim, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail, yuqim, jamaknya yuqimun, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jelas ya? Nah, ini jadi kalau sudah ada aqama yuqimu, aqim, itu maksudnya perintah untuk menegakkan aturan. Jangan sholat sembarangan. Jelas? Jelas ya? Jangan sholat sembarangan. Isyaratnya, ini sifatnya iqamah. Ya, makanya kita diingatkan kembali, supaya sholat kamu khusyuk, dapat manfaat, tegakkan aturannya ya. Kan? Jangan keluar dari aturan, jangan menyimpang kemana-mana, kuatkan koneksinya, siapkan dulu. Karena itu setiap kali sebelum sholat itu, ini ada iqamah nih. Coba kalau berjamaah kita, ada yang iqamah kan? Cuma ya kita kan kadang di Indonesia umumnya senang menyingkat-singkat. Iqamah, singkat aja, qomat. Ya, qomat tuh, qomat tuh singkatan dari iqamah. Ya, qomat. Ya, qomat. Dari mana nyingkatnya? Dari sini ketika akan ditegakkan. Qad qomatis shalah. Oh, qomat tuh. Jelas ya? Padahal isyarat awalnya untuk menegakkan ini dari kata iqamah. Aqama yuqim iqamah. Kalau di Arab biasanya orang Arab langsung iqamah. Ya akhi iqamah, ya kan? Ya akhi, ingatkan yang lain, tegakkan aturan, siap. Makanya ketika akan sholat, ini nanti ada panduan kekhusyuan. Disiapkan supaya khusyuk. Nanti saat masuk teknis, ya saya terangkan lafad-lafad iqamah itu yang senafas dengan adzan. Allahu akbar, ya kan? Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kan? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Nah, pakai qad. Kenapa pakai qad? Kenapa dari aqama pindah ke qama ke sini? Nah, itu ada maknanya sendiri. Nah, jadi kalau sudah ada iqamat, artinya ini panduan kepada kita pengingat untuk mulai menegakkan aturan supaya khusyuk. Supaya khusyuk. Dan nanti kata khusyuk ini, ya kata khusyuk, nanti kita akan bahas detail. Puncaknya adalah membawa kita tersambung ke sini, ke Allah. Ya, itu nanti di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Nanti kita bahas detail. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Siapa khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini. Ya, tersambung dengan Allah. Jadi kalau kita benar ini, nyimak iqamat dengan benar, belajar aturannya. Jadi begitu qomat, ya, begitu iqamah, Allahu Akbar, ingat ini, terbawa kita ke sini. Jelas ya? Nah, jadi iqamah itu bukan kalimat-kalimat sembarangan, bukan formalitas sholat dimulai. Ya, bukan formalitas jamaah disiapkan, tidak. Ya, ini mengikat semua. Makanya mengikat ke imam juga. Begitu iqamah disampaikan, ya, diperdengarkan, imam kan berbalik melihat makmum semua. Ya, lalu melihat safnya, istaqimu, dilihat itu. Ya, itu bukan tanya jawab, sudah tahu, tidak. Itu begitu dicek tuh dilihat. Saya kalau di Tripoli itu muter. Ya, minimal saf terdepan itu. Ke samping itu ngelihat tuh. Terus dilihat kakinya, dilihat lurusnya dan sebagainya. Terus dilihat siapa yang sholat. Ya, siapa yang sholatnya? Apakah orang mampir, transit, atau orang mukim? Ya, kemudian orang tua atau yang remaja
atau anak-anak kecil, selain nata sholat, nata saf dalam sholat, itu menata nanti surat apa yang dibaca supaya tercover ya oleh makmum pada umumnya. Jadi makmum tuh bisa kuat, jangan sampai cuman istaqimu, nengok juga enggak, ya nggak tahu siapa yang sholat di belakang, dibacakan Al-Baqarah, ya sholatnya sholat isya sampai akhir lagi, ya 286 dibagi 2, begitu nengok nggak ada yang tahan di belakang, udah hilang semua, ya jadi lihat siapa yang sholat. Ini ada yang mungkin takut ketinggalan pesawat deh. Di bandara kok ngimamin suratnya Yasin. Di bandara tuh kul aja kulhu, ya kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, selesai. Nah, di bandara kan mau pakai surat Yasin, mau pakai An-Nisa, Baqarahan. Tidak, bacakan yang singkat, yang padat. Orang nunggu jadwal pesawat, kan? Dan seterusnya tuh. Nah, ini gambaran-gambarannya. Ya, nanti fikihnya akan masuk ke situ. Jadi saya ke sini dulu nih. Nah, pelaksanaan ini kalau sudah mau dieksekusi, kembali ke dasar ke sini, ke pokoknya. Ke pokoknya. Kalau sudah ke sini, ya, maka tinggal digunakan turunannya, kata gantinya. Siapa nih yang mau menunaikan? Kalau di sini kan Nabi sedang mengajarkan ya kepada laki-laki tadi. Laki-laki itu siapa ketika dilacak dalam sirah? Ini namanya nih, Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Kita gali terus sampai ditemukan. Ya, tapi kan kalau saya keluarkan kitabnya ntar kayak kemarin tuh mejanya habis gitu. Ya, jadi Anda percaya aja dulu lah gitu. Percaya dulu. Ntar kalau udah ditunjukin cari sendiri deh. Ya. Jadi ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Ya. Karena orangnya di hadapan Nabi, kata kedua kan? Kata kedua, anta. Anta itu kalau sudah masuk ke kata kerja berubah jadi tak aja. Udah. Ya tak. Ya, kalau jadi objek untuk berdiskusi, ya kan, kata kerja kedua, ya, tinggal an-nya buang, tinggal tak-nya. Jadi di sini qama, ya, qama ke sini tambah anta, ya. An-nya buang, tinggal tak-nya. Cepatnya begitu. Kalau mau disambungkan, ini alif buang nih. Ini asalnya waw sebetulnya. Ya. Jadi tinggal ini kalau mau nyambung ke sini ini buang yang keduanya. Jadi kaf, mim. Nah, ini kan sudah dibuang. An-nya tinggal taknya begini. Taknya tetap begini. Ya. Sudah? Jelas ya? Nah, ini kan tadinya berharokat semua kan? Qama kan? Karena sudah dibuang, harus ada penyesuaian untuk menunjukkan bahwa ini nyambung. Kalau 3 huruf ini bersambung dengan kata ganti, maka huruf keduanya harus mati untuk menunjukkan ada ketersambungan. Maka ini seperti ini. Ya. Ini mati di sini. Tinggal qafnya harokatnya apa? Nggak boleh sama dengan yang awal. Kalau yang sini kan qa, ya, qama, ya, maka di sini kita kemudian gantikan untuk menunjukkan bahwa ini telah bersambung dengan tak, kata ganti kedua, pakai dhammah u. Jelas ya? Ya, kalau i terlalu berat, idza qimta, nggak enak juga diucapkannya. Orang Arab pun nggak enak feelingnya, ya, makanya menggunakan dhammah. Idza qumta. Kenapa menggunakan dhammah? Alasan keduanya untuk menunjukkan ini ada wawu yang dibuang. Ya, ini asalnya waw nih, bukan alif. Untuk penyesuaian saja jadi alif. Ya, ini asalnya waw. Panjang belajarnya, 6 tahun. Ini ilmu sorof ini, ilmu sorof. Jadi ikutin aja dulu ya. Ini asalnya waw, untuk menunjukkan waw, kesesuaiannya pakai dhammah. Jadi idza qumta, qumta. Nah, jadi kalau sudah kembali ke bentuk ini, artinya siap ditunaikan. Kalau menggunakan bentuk ini, isyarat supaya menunaikan dengan sempurna, tegakkan aturan. Begitu aturan akan ditegakkan, akan dimulai ini, pindah ke bentuk ini, ke dasar. Awas nih, karena di Quran pun akan ditemukan. Ya, contoh nih ya, tadi kan isyarat nih, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ya, dan akan ditunaikan dengan sempurna, tegakkan aturan. Mau ditunaikan, dimulai dari wudu, ayat wudu dibuka kembali ke sini. Ya. Quran surah kelima ayat ke-6 itu, Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Pindahnya ke sini. Cuman taknya berubah jadi tum karena menunjuk makna banyak. Kalian, kan yang sholat banyak untuk kita semua, bukan untuk 1-2 orang saja ayatnya. Ya kan? Ini. Nah, Nabi karena sedang mengajarkan 1 orang, maka Nabi mengatakan, ya, idza, jika. Ya. Idza ini huruf syarat. Idza itu kalau ketemu kata kerja asal, maknanya mudhari. Kalau ketemu madhi, maknanya mudhari. Jika akan, ya, itu diartikan dia. Idza qumta, kata Nabi. Nah, jika, kalau ini rumus cepat saja, kalau ada bersambung dengan kata ganti, yang diterjemahkan yang ininya dulu, yang orangnya dulu, kata gantinya. Idza qumta, jika kamu, engkau, ya,
Kalau kembali ke sana, Khalad bin Rafi Az-Zuraiki, Nabi sampaikan, ya Khalad, jika engkau, ya kan, qumta, ingin menunaikan salat dengan sempurna, sesuai dengan aturannya. Nah, idza qumta ila shalah, jika kamu ingin menegakkan, mulai ini ya, ingin mulai melakukan salat dengan sempurna, sesuai dengan aturannya, maka lakukan sebagai berikut. Jelas ya? Nah jadi ini yang saya tunjukkan kalau menemukan kata ini di Al-Quran, tadi hadis, atau yang ini, itu perbedaannya demikian. Maaf ya, sabar ya, kalau agak detail dijelaskan supaya... Bismillah, teruskan. Idza qumta ila shalah, nah kita... Ini masuk definisi. Nah tadi ini dahsyat tuh gini dalam Islam. Dari mana ditemukan istilah ibadah dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam, kan? Nah dari mana tuh? Bukan sembarangan. Ini referensinya dari sini. Ya. Idza qumta ila shalah, apabila kamu, ya kan, akan menunaikan salat dengan sempurna, ya, menegakkan aturan itu, fakabbir, maka dibuka dengan takbir. Ya, dijelaskan oleh Nabi. Begini caranya. Nah, ini kan gambaran umum saja. Ya, nanti detailnya ada lagi di riwayat yang lainnya. Ini gambaran umumnya dulu. Makanya tadi saya sampaikan kan, yang menyimak kisah itu ada berapa orang. Dan dari sekian orang kan ceritanya bisa macam-macam. Nabi nyampaikan begini, ada yang detail menyampaikan tuh si fulan orangnya begini, diajarin begini. Bisa jadi begitu. Ya. Nanti kita akan lihat riwayat yang lainnya. Fakabbir, maka dibuka dengan takbir. Ya, tsumma qra ma tayassara ma'ak minal Qur'an. Kemudian setelah itu baca yang paling ringan, yang paling mudah yang kamu hafal dari Al-Quran. Ma tayassara ma'aka, yang paling ringan. Ya, ini prinsip salat itu yang memudahkan kita. Ya, ringan itu bisa relatif. Bagi orang hafal Quran ringan, ya Al-Baqarah ringan, Al-Imran ringan, ya kan? Ya, bagi yang mengawali awal-awal, ini prinsipnya memberikan kemudahan. Ya, jangan sampai kalau ada orang misalnya mu'alaf masuk Islam langsung salat. Oh, kalau kamu mau dapat faedah yang banyak istimewa, hafalin Al-Baqarah. Enggak. Kan bismillah dulu, Al-Fatihah cukupkan dulu, ayat-ayat pendek dulu. Anak-anak juga begitu fikihnya. Ya, jika anak-anak juga yang paling ringan dulu supaya dia senang dengan sholat itu, nyaman, merasakan kenikmatan. Yang paling penting melatih konektivitas dulu. Yang penting nyambung dulu. Terus setelah sudah merasakan kenikmatan, nambah sendiri kok. Bapak Ibu juga begitu kan? Ya. Kalau sudah tersambung, sudah merasa enak, pengen berlama-lama dalam sholat. Sujudnya pengen lama, berdirinya pengen lama. Silahkan cek, kalau nggak percaya silahkan. Semakin iman meningkat, semakin kuat sinyalnya, semakin pengen lama terhubung. Ya, Anda aja kalau ngaji begini, ya kan nggak terasa udah 2 jam, 3 jam. Ya, bahkan kalau saya baru 1 jam mau saya akhiri aja, kok sebentar ya, udah 1 jam saya bicara. Kan, ini udah hampir 2 jam nih. Jadi kita tuh kalau sudah nyaman, apapun yang dikerjakan, itu enak aja. Ya, ini ya. Kemudian baca yang paling ringan. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nanti dikonfirmasi di Al-Muzammil itu ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kemudian, nah, karena yang diajarin itu Khalad. Ingat, yang diajarin Khalad bin Rafi Az-Zuraiki. Yang baru pertama tuh. Ya, boleh jadi ini orang-orang baru masuk Islam kan, baru belajar di awal-awal. Ini bukan selevelnya yang Abu Bakar, yang Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, tidak. Kalau yang itu Mu'adz aja udah beda sendiri. Ya, Mu'adz, Ubay itu isyanya sudah Al-Baqarah sendiri. Ya, masih ingat gak kisah viral tentang itu? Nanti di akhir, jangan sekarang ya, supaya nggak lompat-lompat dulu. Kemudian tsummarka, ya setelah kamu berdiri baca surat, yang paling mudah untukmu ruku'. Ini umum dulu ya. Hatta tatma'inna raki'ah, ya sampai kamu merasa nyaman dalam ruku'. Tuma'ninah. Perhatikan ya, masih ingat gak? Yang saya sampaikan di awal tentang manfaat sholat kemarin, masih ingat? Ya, bukankah di antara manfaat sholat itu menghadirkan ketenangan dalam jiwa? Ya kan? Ketenangan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dan salat disebut zikir, wa aqimis sholata lidzikri. Dan manfaat salat menghadirkan ketenangan. Nah, ini sudah manfaat pertama diberikan, disyaratkan oleh Nabi. Ya, tsumma raka, kemudian kamu ruku, hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu merasa tumakninah dalam ruku. Tumakninah itu bahasa Indonesianya tenang. Ya, itma'anna yatma'innu, itmi'nanan, sifatnya tumakninah. Hatta tatma'inna, sampai kamu merasa tenang dalam ruku. Yang tenang itu apanya? Ya, yang tenang itu kan jiwanya. Kalau jiwanya sudah tenang, bawaan ke sikap ke apa-apanya itu nyaman. Ya, kelihatan nyaman, enak. Tapi kan kalau tenang itu kan bukan di tangan. Tangan tuh diam. Ya kan? Kalau tenang itu kan di hati. Ya. Kalau suara, diam, jangan ribut, diam, jangan bergerak, itu diam.
Kalau sudah tenang, tenang tuh keadaan hati, tenang, tenang, tenang. Dari hati dipancarkan ke sikap, jadi diam. Ya, hatta tatma'inna raqian. Sampai kamu merasa tenang. Artinya apa? Jadi kalau orang sholatnya benar dari berdiri saja, itu kedampak ke hati sudah enak dan nyaman. Cirinya apa? Ketika dia ruku, tumaninah dalam ruku. Tumaninah itu apa? Salah satu maknanya ada ketenangan pada jiwanya. Begitu tenang, rukunya nyaman, beredar darah dengan sempurna, lurus, saraf-saraf yang kejepit, yang bagian punggung yang macam-macam tuh kalau benar rukunya. Nanti kalau udah masuk ruku kita tunjukkan. Ya sampai detil. Sampai air kalau dituangkan dalam satu bejana gelas disimpan di atas punggung orang ruku nggak akan tumpah. Ntar kita praktekkan. Siap-siap admin, kameramen. Ntar saya suruh ruku, saya simpan gelas di atasnya tuh. Ya, goyang nggak gitu. Kita cek sampai akhir kajian. Mau dicek rukunya Nabi. Ruku Nabi itu kan rukunya sama dengan berdirinya. Jadi kebayang kalau berdirinya baca 5 juz itu, ya ukuran 5 juz ruku. Ya, nah itulah kalau orang sudah nikmat tuh udah nggak bisa diukur dengan yang biasa. Jelas ya? Nah, jadi itu manfaat tuh terkorelasikan. Jadi saat bersamaan terasa. Ya, bahkan dahsyatnya kalau orang benar sholat itu kadang-kadang baru ngadap kiblat, baru takbir udah nangis. Udah bisa nangis. Ya, ada yang nangis, ada yang sudah merasakan kenikmatan, ada yang sudah bisa nggak diganggu sama sekali. Ya, Anda kalau saya tunjukkan kitab-kitab sirah ya, termasuk yang ditulis oleh ulama kita tapi pakai bahasa Arab itu masya Allah. Ada yang sedang sholat itu sebelum sholat ada yang kena duri. Ya, apa tuh bahasa Perancisnya mas? Kacugak ya? Kacugak tuh, ya kacugak tuh perapatan Ciamis. Ya kacugak tuh kena apa ya? Beling kecil itu. Ya kena kaki misalnya. Ya itu sahabat Ali bin Abi Thalib ya, ketika terkena itu duri di kakinya itu mau dicabut susah, memerah wajahnya, pertanda kelihatan gitu sakit karena dalam itu. Sahabat yang satu bilang tenang, saya tahu kapan waktunya dicabut, biarin aja katanya. Begitu sedang sholat dicabutlah duri itu. Ada sahabat yang ngambil itu, diam. Nggak ada ekspresi, nggak ada apa, diam aja. Kisahnya banyak lah, kisah-kisah tentang dahsyat seperti itu tuh. Ya, wah ini luar biasa lah, luar biasa ya. Dan ini hal-hal yang mungkin kalau kita bisa belajar, ya mudah-mudahan mendekati ya sifat-sifat kenikmatan sholat, kenikmatannya. Nah ini tatma'inna dalam ruku. Thummarfa kemudian bangkit dari ruku hatta ta'tadila qa'iman, ya hatta ta'dila qa'iman sampai dia tegak sempurna. Makanya disebut i'tidal. Ya dari bahasa hadis Nabi. Jadi istilah-istilah ini bukan dimunculkan ulama sendiri, tidak. Ya sampai tegak sempurna, lurus. Nanti ada detailnya lagi di At-Tirmidzi, nanti ada hadisnya detail. Ya bagaimana cara tegaknya itu? Dari punggungnya dilihat, dari punggungnya, rusuknya seperti apa, ngadepnya kemana. Pokoknya sehat deh kalau benar-benar sholatnya bagus itu. Ya. Kemudian masjud, kemudian sujud setelah itu hatta tatma'inna sajidah, sampai kamu tumaninah dalam sujud. Sujud itu sudah tumaninah sendiri. Ya masya Allah ini ya, benar-benar deh kalau selesai sholatnya betul itu harusnya nggak ada kegelisahan itu. Tsummarfa, kemudian bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu duduknya itu tumaninah. Ya waf'al dzalika fi salatika kulliha. Nah, kalau sudah paham begitu dari berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk, kerjain deh sesuai dengan jumlah rakaatnya di semua sholat yang kamu kerjakan. Kata Nabi begitu. Nah, ini bahasa umum di Al-Bukhari. Ya, di Muslim senafas dengan ini. Jadi di hadis Muslim hadis 397 itu sama persis dengan ini. Ya, sama persis. Jadi saya tidak baca ulang karena semua sama. Hanya ada beberapa penekanan-penekanan kayak misalnya di sini ta'dila, di sini ta'tadila. Jadi bisa dibaca ta'dila, bisa dibaca ta'tadila. Ya, contoh kalau kita baca cepatnya dari Al-Limni, ya kan? Idza qumta ila as-salati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min al-Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila. Nah, benar kan yang saya katakan? Jadi kalau di sini ta'dila, di sini ta'tadila. Ya, ini biasa kan tadi saya katakan kalau ada yang hadir berapa orang menyampaikan, yang ini menyebutkan dengan kata ini kata B atau ini ada penekanan tapi substansinya sama. Hatta ta'tadila qa'iman thumma masjud hatta tatma'inna sajida thumma irfa' hatta tatma'inna jalisa thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Sama. Nah nanti ada riwayat yang lebih detail daripada ini. Detailnya itu masih seputar yang ini. Ya, kita ambil yang detailnya sekarang. Ya. Idza qumta ila shalah, yuk kita lihat urutannya. Ya, kita ambil pada yang detail ya, masih di Al-Bukhari, tapi kita ambil versi detailnya. Rawinya dari Abu Hurairah, masih sama. Dari Abi Sa'id juga, tapi sekarang kita masuk riwayat yang lebih detailnya tentang urutan-urutan cara. Langsung ke sini ya.
idza qumta ila shalah, kata Nabi, jika kamu ya Khalad bin Rafi Az-Zuraiki ingin menunaikan salat dengan sempurna sesuai dengan aturan, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu dulu. Satu, asbighil wudu, sempurnakan wudu. Dan kesempurnaannya menggunakan kata isbagh, asbighil wudu. Thumma istaqbil al-qiblah, menghadap kiblat. Sudah? Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu thumma istaqbil al-qiblah. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Ya, setelah sempurna ini baru dimulai. Fakabbir, baru dengan bertakbir. Nanti di situ ada detil. Dimulai salat. Mulai praktek salat. Ya. Sampai akhir nanti. Ya, dan nanti yang dari sampai akhir dikonfirmasi di hadis-hadis lain. Nanti saya tunjukkan hadis-hadisnya. Ada yang di Abu Daud, ada yang di At-Tirmidzi, ada yang di An-Nasai dan yang lain-lainnya. Ya, dari mulai mengangkat tangan bagaimana, niat kapan dilakukan, kemudian juga lisan mengucapkan apa, maknanya apa. Dan ini saat membahas ini semua itu akan didapatkan 3 pendekatan berdasarkan 3 muqaddimah di awal. Makanya muqaddimah itu ke bawah-bawah. Ya, maaf kalau muqaddimah itu panjang misalnya, kadang 2 jam lebih, 2 jam kurang. Ada beberapa edisi yang kita pecah karena memang ke bawah terus. Ya, ke bawah terus sampai akhirnya. Dan mudah-mudahan saya tidak harus mengulang terus ya. Nah, ini 3 pendekatannya, cara. Sudah? Caranya bagaimana? Cara wudhu bagaimana? Ya kan? Cara menghadap kiblat seperti apa? Praktek dari awal sampai akhir bagaimana? Ya. Kemudian bacaan terkait dengan makna. Apa yang dibaca? Saat wudhu ada bacaan nggak? Dimulai sampai akhirnya. Ya kan? Kenapa bacanya itu? Maknanya apa? Yang terakhir adalah hikmah. Esensinya. Hikmahnya apa? Ya, hadap kiblat itu hikmahnya apa? Tangan diangkat begini apa hikmahnya? Maknanya apa? Ada artinya nggak sembarangan. Ya, jadi bukan gerakan hampa, bukan bacaan tanpa makna, karena nggak ada dalam syariat Islam yang nggak ada maknanya, semua ada. Ya, dan ini ada referensinya, ya, baik dalam nanti Al-Quran, hadis ataupun nanti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para ulama, termasuk kitab-kitab yang sebagian saya tunjukkan kemarin. Nah ini, nanti urutannya seperti ini, dari hadis yang kita kaji, turunan hadisnya, kemudian kita mendapatkan urutan ini. Praktek sholat yang sempurna akan dimulai dengan wudhu. Nanti dikonfirmasi oleh Al-Quran juga. Kemudian setelah selesai wudhu, menghadap kiblat. Ya, setelah itu baru kemudian dimulai sholat sampai berakhir. Ya, ini pun nanti dibagi 3 lagi. Saat akan mulai sholat, pra sholat, sedang sholat dimulai, dan pasca sholat. Tuh. Ini. Ya, jadi ini kita bisa turunkan. Ini saya pernah bahas dengan durasi yang sama, kurang lebih 2 jam, 1 tahun. Ini selesai ini. Yang bagian ketiga itu. Ya, cuman pertemuan sebulan sekali. Ini kan pertemuan hampir tiap hari. Kayaknya bisa dipadatkan gitu kan? Insya Allah. Nah, jadi ini yang kita akan uraikan, kita akan bahas yang ini. Ya. Tidak sekarang, nanti pertemuan berikutnya ya. Karena ini panjang nih. Kita butuh turunkan lagi. Kan kita harus bahas sesuai skema awal. Ya, makanya mohon izin sabar ya ngaji dengan saya itu. Saya nggak akan mungkin tiba-tiba langsung ngajarin ini wudhu. Maaf, bukan mengajarkan, tapi men-share kembali apa yang saya terima. Ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba kita share kembali begini wudhu dan sebagainya ya, tanpa membahas apa itu wudhu. Asal katanya apa, turunannya mana, hadisnya apa, ayatnya apa. Kalau sudah mengerti dasarnya, ya, sudah mengerti, paham, baru kita bahas caranya seperti apa dan seterusnya. Nah ini yang dimaksudkan. Nah jadi kurang lebih seperti itu bahasan kita.